Oke, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang warga negara atau kependudukan. Kita simak, uh, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Itu disebut warga negara atau WNI. Kalau WNA, warga negara asing. Sedangkan yang disebut dengan penduduk Indonesia, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia. Nah, makanya nanti akan ada perbedaan antara hak dan kewajiban antara WNI dan penduduk. Penduduk adalah yang tinggal di Indonesia, tapi WNI adalah yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang terkait tentang undang-undang. Nah, ada beberapa asas tentang warga negara ya. Ada asas ius soli atau tanah kelahirannya, itu dia di negara mana, di negara tertentu, lalu atas faktor keturunan, lalu cara memperoleh kewarganegaraan bisa kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, atau melalui persyaratan atau pernyataan memilih. Nah, hilangnya kewarganegaraan kita sebagai warga negara adalah salah satunya adalah memperoleh kewarganegaraan lain, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan, masuk dinas asing, kemiliteran, dan seterusnya. Nah, orang-orang luar negeri juga pun bisa menjadi warga negara Indonesia, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sedangkan hak warga negara diatur di dalam pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3, dan juga nanti ada di hak tentang hak-haknya itu khusus tentang hak asasi manusia itu di pasal 28, yaitu 28A sampai dengan 28J. Nah, kita lihat selanjutnya adalah kita tadi lanjut kepada agama dan keyakinan. Nah, mungkin di beberapa kesempatan yang lalu kita melihat ada persamaan atau berdekatan tanggal beberapa perayaan keagamaan. Nah, dalam konteks seperti itu, yang terjadi adalah sikap toleransi antar warga negara, sesama anak bangsa. Walaupun berbeda agama, tetapi dalam konteks NKRI, maka perbedaan agama itu tidak dijadikan sebab atau dijadikan pemicu untuk saling bermusuhan, lagi saling konflik satu sama lain. Nah, kita belajar tentang kebebasan beragama. Sejatinya bahwa kebebasan beragama pun landasannya adalah hak asasi manusia. Setiap manusia boleh memilih agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinannya. Maka siapapun tidak mempunyai hak untuk memaksakan agama dan keyakinan tertentu kepada pihak tertentu lain atau orang lain. Atau dalam konteks dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin, bahwa agama kalian adalah agama kalian dan agama kami adalah untuk kami. Maka dalam konteks seperti itu, dalam berbangsa dan negara, tidak dibenarkan untuk mengajak suatu komunitas atau orang yang sudah beragama untuk pindah agama lain dengan dalih bantuan sosial, dengan dalih kemanusiaan, dengan dalih bantuan-bantuan yang lainnya, beasiswa dan seterusnya, agar orang yang sudah beragama pindah ke agamanya. Kalau memang sudah memberikan bantuan, ya bantuan saja. Adapun landasan-landasan penjaminan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama adalah di pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar, lalu juga ada 28E ayat 2, 29, dan 29E ayat 2. Itu landasan konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam konteks kita di bangsa Indonesia, karena yang terpenting adalah dalam perbedaan itu tidak menjadikan konflik. Makanya dalam membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan trik kerukunan umat beragama. Di antaranya adalah bahwa rukun di dalam intern umat beragama itu sendiri. Sesama Islam berarti dia harus rukun terhadap umat Islam sendiri, begitu juga dengan Nasrani, begitu juga dengan Buddha, begitu juga dengan Konghucu dan Hindu dan seterusnya. Jadi intern rukun beragama tidak dijadikan misalnya di dalam Islam yang berbeda itu hanyalah ormas, gitu ya, perbedaan ormas A, B dan C dan seterusnya, tetapi harus rukun ketika dalam mencari solusi atau memecahkan persoalan bangsa. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, ini yang bisa menjadi konflik beberapa kesempatan yang lalu di Poso, di Ambon, di
ritual Maluku itu menjadi konflik antar umat beragama yang tadinya di awalnya bukan konflik antar umat beragama, tetapi karena ada hal-hal lain maka berimbas kepada konflik. Nah, ini yang penting sekarang dikedepankan adalah kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks pandemi, dalam konteks COVID, menyelesaikan permasalahan bangsa, kerukunan antar umat beragama itu penting. Persatuan yang dikedepankan untuk mencari solusi bersama. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, pemerintah menggandeng semua tokoh agama, menggandeng semua ormas agamaan untuk menangani bencana COVID ini. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari tokoh-tokoh agama. Maka kerukunan yang ketiga ini penting, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah juga tidak etis jika hanya mengambil satu ormas lalu menyingkirkan ormas yang lain, atau mendekati dengan agama tertentu tetapi menyingkirkan kelompok agama pemahaman yang lain. Jadi pemerintah harus berdiri seperti orang tua, mengayomi semua ormas, mengayomi semua agama, adil, proporsional. Mayoritas proporsinya seperti apa, minoritas proporsinya seperti apa. Kalau wilayah tersebut mayoritasnya agama apa, maka diberikan porsinya seperti apa. Kalau di situ minoritas juga diberikan seperti apa. Nah, ketika trilogi kerukunan ini berjalan dengan baik, maka insya Allah Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda perbedaan agama tersebut bukan menjadi pemicu konflik, bukan menjadi pemecah belah bangsa, tapi justru menjadi perekat makin utuhnya kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, bagian penggalan keempat, kita akan membahas tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Apa yang harus dibela? Kewajiban siapa? Dengan apa harus kita bela? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Apa yang harus kita bela? Yang harus kita bela adalah NKRI. Kita membela bukan pemerintah, tetapi negara. Pemerintah boleh berganti. Kita sudah mempunyai pemerintahan yang berganti 7 kali sampai sekarang. Pemerintahnya ada Presiden Soekarno, ada Presiden Soeharto, ada Presiden Habibie, ada Presiden Gus Dur, ada Presiden Megawati, ada Presiden Pak SBY, sampai sekarang Presiden Pak Jokowi. Pemerintah boleh berganti, tetapi NKRI negaranya harus tetap utuh. Maka yang harus dibela adalah negara. Kalau pemerintahnya salah, maka pemerintah boleh dikritik. Tapi yang harus kita bela adalah kepentingan negara. Misalnya, ketika dalam menangani pandemi seperti ini, maka kepentingan negara yang harus dikedepankan, bukan kepentingan investor asing, bukan kepentingan warga negara asing, tapi adalah kepentingan negara. Jangan sampai negara kita babak belur secara ekonomi, secara kesehatan, dampak dari pandemi seperti ini. Itu maka yang harus dibela adalah negara. Kewajiban siapa? Kewajiban seluruhnya. Memang ada elemen terpenting, ada elemen utama yang mempunyai kewajiban membela negara, yaitu TNI dan Polri. Tetapi kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban bela negara. Maka bela negara itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ketentuannya adalah hak dan kewajiban. Hak kita untuk membela negara dan kewajiban kita untuk membela negara. Bagaimana wujudnya? Sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan profesinya masing-masing. Seperti kemarin ketika momen Olimpiade, maka banyak atlet yang membela negaranya atau menjaga atau memberikan kedaulatan Republik Indonesia dengan memberikan prestasi di momen Olimpiade di Tokyo, memberikan medali emas. Itu juga bagian dari mempertahankan atau membela negara. Atau ada yang sains, dia membuat vaksin, atau ada profesi-profesi lain yang mana nanti manfaatnya itu bagian dari membela negara kita, Republik Indonesia. Cukup sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.